gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu. Kali ini di part ke-11 Indah mau ngebahas sesuatu yang menarik, cukup menarik lah ya. Karena pengalaman Indah di beberapa waktu yang lalu pas Indah di travel ya. Jadi melayani berbagai macam jamaah, calon jamaah juga, yang tentunya itu ya masuk ratusan chat, bahkan ribuan chat ke nomor telepon kita, ke customer service gitu ya. Dan itu tentunya banyak banget pertanyaan yang masuk. Jadi berbagai macam karakter orang, berbagai macam tipe manusia ya, berbagai macam tipe customer dan sebagainya. Itu banyak sekali pertanyaan masuk, dan tentunya hal itu membuat ini jadi semakin belajar tentang knowledge, product knowledge tentang umroh seperti apa gitu ya. Bukan hanya dari segi penjualannya gitu kan, akan tetapi berkaitan dengan persiapan keberangkatan, tentang syariat Islamnya, kemudian juga tentang administrasi dan sebagainya. Nah, ada beberapa yang Indah susun ya di sini. Salah satunya adalah terkait paspor, kemudian beberapa pertanyaan yang umum, kemudian juga beberapa pertanyaan tentang vaksin dan tentang visa. Jadi di sini ada Indah rangkum dari mulai paspor dulu ya. Biasanya kan kenapa yang dibahas ini adalah tentang paspor, karena biasanya paspor itu menjadi salah satu hal yang wajib ketika teman-teman mau umroh ya. Biasanya kapan sih masa berlaku paspor gitu kan? Kalau dulu biasanya sekitar 5 tahunan ya gitu. Nah, tapi kalau sekarang menjadi 10 tahun sesuai dengan nanti Indah share di sini, sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 18 tahun 2022, merupakan perubahan dari Permenkumham nomor 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor pasal 2A. Masa berlaku paspor kita ya dari yang awalnya 5 tahun menjadi 10 tahun. Jadi hari ini kita foto untuk paspor, maka berlaku sampai 10 tahun ke depan, Masya Allah ya. Kemudian biasanya apa aja sih syarat pembuatan paspor? Nanti teman-teman di sini ada di deskripsi ya. Kemudian teman-teman bisa akses juga di Instagramnya Ditjen Imigrasi di berbagai kota. Kalau misalkan teman-teman tinggal di Depok, maka cek Instagramnya Imigrasi Depok. Kalau Jakarta, Jaksel dan sebagainya, silahkan cek akun-akun mereka. Tapi biasanya wajib bawa EKTP asli, kemudian fotokopinya juga akta kelahiran, kalau bisa kayak ke surat rekomendasi EKTP yang asli ya, dan fotokopi, kemudian akta kelahiran. Kalau ada ijazah biasanya pakai ijazah, kemudian surat rekomendasi dari travel bahwa dinyatakan teman-teman akan berangkat di tanggal sekian dan sebagainya. Kemudian juga dokumen asli, akta kelahiran, kemudian juga kartu keluarga. Kemudian biasanya harus ada materai dan sebagainya. Nanti teman-teman silahkan baca ini ya. Dan selanjutnya berapakah biasanya pengurusan biaya paspor? Nah, biasanya biaya paspor itu tergantung berapa lama. Kalau seandainya kita ngurus sendiri, biayanya biasanya 355.000. Tapi kalau ada lewat orang gitu ya, ada yang cepet jasa gitu, ada yang 3 hari sekitar 1 juta, atau ada yang mungkin 1 hari sekitar 2 juta sekian gitu. Nanti tergantung travel itu apakah punya channel untuk pembuatan paspor atau tidak. Kemudian jelas ya, untuk paspor biasanya pembuatannya itu biayanya kalau yang paspor biasa 355.000 seperti itu. Nanti untuk tata cara pembuatan paspor online, teman-teman silakan akses di akunnya di Ditjen Imigrasi seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya selain tentang paspor, biasanya membahas tentang nusuk ya teman-teman. Jadi ada salah satu aplikasi itu namanya Nusuk, dan Nusuk ini biasanya merupakan bagian dari Pilgrim Experience Program. Jadi salah satu program visi 2030 yang mana memang diluncurkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, yang mana aplikasi ini ya di sini dia sudah rangkum memberikan pelayanan terhadap umat Islam ya, pilihan untuk merencanakan
kemudian memesan dan melaksanakan ibadah umroh itu banyak banget teman-teman. Nanti silahkan download aplikasi Nusuk di Play Store or App Store masing-masing ya. Kemudian juga pasti ada pertanyaan nih selalu gini, Kak Indah, biasanya batasan usia untuk umroh saat ini tuh berapa ya gitu, apakah ada batasan atau tidak? Nah, sebetulnya Arab Saudi saat ini tidak memberikan batasan berapa sih usia calon jamaah umroh. Jadi bahkan kalaupun misalnya masih baby atau ibu hamil itu ya dipersilahkan gitu. Nah, biasanya tergantung nanti maskapai masing-masing dari negaranya masing-masing seperti itu ya. Kemudian juga ada berapa musim nih Mbak Indah di Arab Saudi ya, apakah ada musim semi, musim gugur, musim salju, itu sebagaimana yang diberitakan misalkan di media sosial, di televisi ada salju yang turun di Arab Saudi. Jadi secara informasi memang Arab Saudi ini memiliki 2 musim saja ya. Yang pertama ada musim panas, biasanya suhunya tuh sampai 55 derajat Celcius. Itu biasanya dari bulan Juni menuju ke Agustus. Di musim-musim haji biasanya musim-musim panas. Kemudian ada juga musim dingin sampai biasanya ke 10 derajat Celcius. Biasanya di bulan apa? Ini dia. Biasanya di bulan November dan sampai bulan Februari. Jadi high season, waktu-waktu musimnya liburan anak-anak tuh biasanya musim-musim dingin. Jadi nggak terlalu panas, tapi juga nggak terlalu dingin. Tapi enaknya kalau di musim-musim yang suhunya adem gitu, enak juga sih melaksanakan ibadah apapun itu di Baitullah nanti. Nah, kemudian berapakah jarak hotelnya gitu kan? Nah, biasanya kalau untuk jarak hotel itu teman-teman biasanya tergantung travelnya, tergantung paket yang tersedia di travel tersebut. Misalkan ada paket reguler, ada paket hemat, ada paket premium, ada paket VIP dan ada paket VVIP seperti itu. Tergantung nanti. Ada yang jarak hotelnya tuh 3 kilo, ada yang jarak hotelnya itu misalkan hanya 1 kilo, ada 500 meter, ada 150 meter. Tapi dipastikan ya teman-teman, ketika nanti teman-teman bertanya ke travelnya, maka teman-teman harus pastikan nanti ini jarak dari hotel menuju ke Masjidil Haram atau dari jarak hotel ke pelataran Ka'bah gitu ya, ke di tempat Ka'bahnya itu. Nah, itu harus dipastikan. Nanti ada paket bintang 3, paket bintang 4, bintang 5 atau paket bintang di atas 5 seperti itu ya. Kemudian biasanya maskapai apa saja yang digunakan oleh travel ya. Nah, untuk maskapai itu tergantung travel masing-masing. Ada maskapai ya biasanya mungkin ada Garuda Indonesia, pesawatnya ya ada Lion, Batik Air, kemudian ada Emirates, kemudian Qatar Airways dan sebagainya. Itu tergantung nanti paket dan pelayanan akomodasi yang disediakan oleh travel. Ada yang transit ya ke salah satu negara transit, ada juga yang langsung atau direct dari Indonesia menuju ke Mekah atau Madinah seperti itu ya, atau Jeddah seperti itu ya. Kemudian kalau yang transit biasanya mungkin Egypt Air gitu ya ke Mesir dulu, atau Turkish ke Turki dulu, ada Emirates ke Dubai dulu ya, Abu Dhabi. Kemudian juga ada Royal Brunei, mungkin ada yang ke Brunei dulu, ada juga Malaysia, Malaysia Airlines ke Malaysia dulu, ada juga yang Oman atau bahkan ada juga yang ke Singapura dulu seperti itu ya. Jadi itu yang penerbangan transit. Dan selanjutnya adalah tentang Sisko Patuh. Nah, ini apa sih pentingnya Sisko Patuh ini? Nah, yang kemarin itu ya, yang saya tunjukkan ada ID card gitu ya, nanti kita bahas khusus tentang Sisko Patuh ini. Tapi yang jelas Sisko Patuh ini adalah singkatan dari Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umroh dan Haji Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang daftar umroh nanti akan dibuatkan Sisko Patuhnya, jadi bahwa para jamaah ini terdaftar secara resmi di Sistem Pengawas Terpadu Umroh dan Haji yang dikelola oleh Kementerian
Agama Republik Indonesia seperti itu. Jadi nanti ada ID card yang bahasanya itu jadi KTP kita ketika kita di Baitullah seperti itu ya. Dan yang selanjutnya adalah ini dia, apakah bisa pakai BPJS, KIS, kemudian ASKES untuk menjadi syarat umroh. Nah ini pemerintah melalui Kementerian Agama mewajibkan calon jemaah umroh dan calon jemaah haji khusus ya yang terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan kesehatan nasional. Biasanya sih ini memang mewajibkan di keputusan Menteri Agama nomor 1456. Nanti teman-teman silakan baca lagi mungkin tentang ini ya, karena bahasanya tuh kita memiliki asuransi kesehatan, jadi itu bisa digunakan kalau nanti kita ada sakit atau ada hal-hal yang berkaitan dengan suatu kejadian ketika pulang umroh atau keberangkatan umroh yang memang itu membuat darurat lah pada tubuh dan badan kita seperti itu. Jadi sebisa mungkin memiliki kartu asuransi kesehatan seperti itu ya. Kemudian tentang vaksin, apakah wajib vaksin? Nah ini biasanya syaratnya itu memang diwajibkan ya, vaksin 1 dan booster, juga vaksin COVID-1 dan 2 atau ditambah dengan vaksin booster dan vaksin jenis apa aja, Pfizer, kemudian vaksin yang lainnya juga ya. Kemudian apakah vaksin meningitis masih menjadi syarat untuk umroh? Ini ya, jadi nanti Anda perlu cek lagi lebih lanjut. Katanya sih kalau tahun 2024 ini ada beberapa travel yang memang tidak memberikan syarat untuk khusus pakai vaksin meningitis, jadi aman, nggak perlu pakai vaksin meningitis untuk beberapa travel ya. Kemudian untuk syarat-syarat vaksin meningitis nanti teman-teman dicek aja nanti di syarat-syarat untuk vaksin meningitis. Biasanya waktu itu seperti biasa kartu KTP, KK dan sebagainya, dan harus bayar juga gitu. Dan terakhir untuk visa ya. Visa ini sebetulnya dapat dari pribadi, bikin pribadi atau dari travel. Nah biasanya kalau untuk biaya visa itu sudah include ya teman-teman, jadi nanti akan diurusi sama travel, kecuali mungkin nanti kalau ada teman-teman yang pengen transit di negara mana dulu misalkan gitu, yang memang itu secara private, misalkan ke negara Mesir dulu misalkan, atau ke negara mana yang memang secara private teman-teman, atau ke Eropa atau kemana, itu biasanya ada ketentuan khusus tentang visa itu gitu ya. Tapi biasanya travel mau kok untuk membantu pengurusan visa-visa tersebut ya. Jadi enaknya kadang ada beberapa travel yang memang mengadakan umroh plus itu ke negara-negara yang memang bebas visa ya, yang punya kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara tersebut seperti itu. Oke, yang terakhir, bagaimana cara dapat visa transit Arab Saudi? Apakah bisa singgah 4 hari? Nah, ini nanti kita bahas khusus di ini ya, di salah satu video. Oke, nah kapan masa berlaku visa itu berapa lama ya? Biasanya untuk visa umroh itu berlaku 3 bulan atau 90 hari. Jadi kalau hari ini teman-teman berangkat, teman-teman dapat visa terbit hari ini, misalkan berangkatnya teman-teman seminggu ke depan, minggu depannya, maka nanti berlakunya dimulai dihitung dari hari diterbitkannya visa gitu kan. Ya umroh biasanya berapa hari sih? Biasanya 9 hari ya, plus keberangkatan dan kepulangan gitu. Nah masih ada waktu tuh 90 hari, jadi teman-teman bisa extend gitu ya di sana, atau tambah waktu di sana agar lebih lama mungkin ibadahnya dan sebagainya sampai sehabisnya visa. Tapi itu biasanya tidak semua travel mengizinkan ya, karena ada beberapa hal yang cukup crowded juga dengan pembahasan soal visa ini. Insya Allah next di video berikutnya kita akan bahas tentang
apa aja sih biasanya permasalahan yang timbul dengan para jamaah atau calon jamaah umrah. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.